Halo guys, good morning. Selamat datang di channel Behind the Gun. Jadi hari ini kita sesuai dengan request dan banyak pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya backgroundnya adalah karena kita suka post tentang kegiatan menembak di sosial media. Lalu dari sana ada request, kenapa sih nggak dibikin aja sebuah share info dari tentang dunia menembak gitu. Nah jadi di episode kali ini kita akan kedatangan tamu. Jadi tamu ini adalah teman kita, dia shooter juga, tapi sekarang lebih spesialis di RO. Jadi RO itu adalah seperti wasit atau seperti juri atau seperti marshal. Intinya dia adalah range officer yang memang sudah lama menjadi RO di dunia menembak. Salah satu cabangnya adalah yang mau kita bahas hari ini adalah AAIPSC atau IPSC. Jadi kita akan mendengar dari sudut pandang beliau bagaimana sih sebenarnya rules menembak untuk pemula, bagaimana sih rules menembak yang sering kita pakai kalau lagi pertandingan, atau apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kita bisa menembak. Oke, nah buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang dunia menembak, jangan lupa pantengin terus channel ini. Karena channel ini kita akan kupas tuntas tentang dunia menembak. Oke? So, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Ayo dong, bantuin subscribe supaya kita bisa lebih luas lagi membahas tentang dunia menembak. Oke? So, yuk kita lanjut. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Cesium. Beliau adalah RO di bidang AIPSC dan kita lagi ada di lapangan tembak Senayan. Nah, hari ini kita mau dapat info banyak dari Bapak Ces ini. Sebelumnya, boleh kasih tahu nggak sih Pak, sebenarnya di Perbakin ini apa aja cabang menembaknya sih? Di Perbakin ini ada 3 cabang. Untuk pertama adalah berburu, kedua tembak presisi, yang ketiga adalah tembak reaksi atau yang biasa dikenal dengan IPSC dan AIPSC. Oke, jadi ada 3 ya guys. Oke. Tapi hari ini kayaknya kita lebih bahas ke AIPSC atau IPSC-nya ya. Jadi sekedar info aja. Jadi tembak reaksi ini lagi banyak banget digandrungin di Indonesia, terutama di Jakarta ini. Anak-anak yang bermain IPSC atau IPSC itu lagi naik terus jumlahnya. Nah, apa sih bedanya IPSC sama IPSC? Bedanya yang paling kelihatan sih dari senjata yang digunakan atau angkat yang digunakan. Untuk di IPSC itu menggunakan senjata api, sementara di AIPSC itu menggunakan airsoft gun. Oke, tapi cara bermain semua sama ya? Mirip banget. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di dalam ya. Oke, see you guys. Jadi tadi kita di depan sudah tahu sedikit ya tentang apa aja sih yang ada cabang olahraganya di Perbakin ini. Nah, spesifik hari ini kita mau bahas di AIPSC. Pak, jadi gini, apa sih yang mengutamakan, membedakan olahraga AIPSC atau IPSC ini dengan olahraga menembak yang lain? Oke, untuk AIPSC ini biasanya disebut dengan tembak reaksi ya. Jadi kita itu bergeraknya berpindah-pindah titik lokasi penembakan, kemudian kita mengeksekusi atau menembak target dengan cepat dan tepat. Jadi kalau mungkin di olahraga lain hanya ketepatan,
Tapi kalau di IPSC itu ada kecepatan juga yang diperhitungkan di sini. Oke, jadi di olahraga ini ada kecepatan berbanding dengan ketepatan ya. Jadi namanya apa? Divisi ya? Balance of speed and Balance accuracy. asik. Itu dia guys. Namanya susah guys. Oke, jadi sekedar info, jadi Bapak Ces ini adalah RO. Yang tadi saya sebutkan adalah RO itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelancarannya satu kali eksekusi penembakan. Jadi kalau misalnya pesertanya ada 200 orang, berarti Bapak RO ini bertanggung jawab atas 200 kali eksekusi. Benar ya Pak ya? Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi setiap kali menembak itu yang membedakan AIPC dan IPSC dengan menembak lain itu adalah kita mempunyai rules. Oke, kira-kira Pak, rules apa sih yang sebagai saya gitu, sebagai shooter yang baru mau mencoba main tembak reaksi, kira-kira rules apa sih yang perlu kita pegang gitu? Sebenarnya di rules itu dari pertama kita datang ke lapangan tembak itu kita pasti akan diberitahu rules mengenai penggunaan senjata, yaitu jari selalu di luar, kemudian arah muzzle atau arah laras selalu mengarahkan ke target. Pastikan tidak ada benda lain atau makhluk yang ada di belakang target atau depan target. Itu kemudian selalu menggunakan alat pelindung seperti kacamata, atau di PSC kita menggunakan tutup telinga juga. Sebenarnya mengacunya ke safety. Jadi rules itu tetap mengutamakan ke keselamatan. Jadi sebenarnya rules itu diutamakannya ke safety, balik lagi ya. Betul. Bener sih, karena gini, kalau tadi kan sudah sebutkan perbedaannya AIPC dan IPSC itu kan hanya di senjata. Jadi boleh nggak saya bilang gini, berarti sebenarnya orang yang baru mau belajar tembak reaksi ini direkomend belajarnya di yang mana nih Pak? Sebenarnya ya kalau mau belajar tembak reaksi itu untuk yang dari cost ya, biaya itu ke AIPSC. Oke. Itu lebih murah costnya. Kemudian kalau nanti udah terbiasa dengan rulesnya bisa naik ke IPSC. Tapi ya itu tadi di IPSC karena menggunakan senjata api, otomatis costnya lebih tinggi. Oke. Tapi dari segi safety juga sebenarnya akan lebih friendly yang AIPSC ya. Bener nggak sih? Sebenarnya dari safety lebih aman yang di IPSC ya, karena memang menggunakan airsoft gun, jadi kemungkinan cederanya lebih rendah. Oke. Jadi gini guys, saya juga kan baru-baru coba nih. Yang saya tahu adalah kalau di airsoft itu guys, ya karena kita menggunakan tenaganya itu bukan mesiu, tapi kita menggunakannya gas blowback atau orang biasanya bilangnya gas yang ditabung itu loh. Nah, jadi bukannya berarti dia lebih safety dan kita bisa nembakin orang atau kita lebih enak latihannya semaunya kita, enggak juga guys. Tapi kalau kita mengacu ke tembak reaksi ini, jadi dari segi latihannya pertama disebutkan costnya lebih rendah ya Pak ya. Nah, kedua adalah lebih safety. Jadi amit-amit guys, kalau dalam proses berlatih ini misalnya ada kecelakaan kecil, itu impact-nya nggak parah banget ya. Gitu. Jadi kalau kita sih yang sudah bermain AIPSC maupun IPSC pasti akan merekomen boleh deh startnya dari airsoft dulu alias AIPSC gitu. Oke, boleh tahu nggak sih Pak, divisi di AIPSC atau di IPSC ini apa aja sih Pak? Jadi kalau orang-orang yang mau let's say saya mau dong main tembak reaksi gitu, tapi unit saya ini, nah saya mesti kemana nih gitu loh. Divisi yang sering dimainkan itu biasanya adalah divisi standar, divisi open, kemudian ada production, oke. Kemudian kalau yang punya rifle bisa main di rifle, tapi di rifle itu selama ini kita masih ikut rulesnya untuk yang di IPSC. Kalau rifle itu biasanya commonnya menggunakan pelurunya 556 ya Pak ya. Tapi kalau di PCC itu menggunakan kalibernya 9 mili, which is 9 mili ini sama dengan handgun pada kebanyakannya. Contohnya di standar menggunakan 9 mili. Nah, sedangkan kalau di airsoft mau rifle, mau handgun sama-sama pakai peluru 6 mili. Ya, jadi makanya masih mengacu kepada rulesnya dari API atau IPSC. Berarti selama menjadi RO nih, boleh ceritain kita nggak sih? Maksudnya kan berarti kan Pak Ces yang lebih sering nih melihat orang nembak, mungkin orang salah, bahkan sampai DQ gitu loh. Boleh di-share kita nggak sih sebenarnya apa sih yang paling sering banget
shooter lakukan sampai dia mesti di call untuk DQ gitu? Di kesalahan yang common itu adalah biasanya nih kayak jari, kan tadi udah dijelaskan bahwa jari selalu di luar trigger sebelum menembak gitu kan. Oke. Nah, biasanya untuk shooter pemula itu belum terbiasa jarinya untuk keluar. Oke. Kemudian ada rules yang namanya break 180. Jadi batas area laras itu menghadap itu adalah 180 derajat. Jadi dari kanan ke kiri. Oke. Tidak boleh lebih dari 180 derajat. Jadi 180 derajat daripada kita punya down range ya? Ya. Oke. Berarti trigger dan break 180 ini menjadi masalah yang common Ya. di para shooter. Oke. Nah guys, jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa ada rules 180 dan masalah trigger, ini kita mencegah untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau misalnya saya nih tertarik dengan olahraga tembak reaksi, lalu saya mau mencoba, kira-kira apa aja sih hal-hal yang saya perlu siapkan supaya kita bisa ikut latihan? Oke, kalau mau latihan tuh pertama kita pasti butuh perlengkapan. Oke. Perlengkapan yang ada di badan shooter itu yang pertama adalah rig set. Rig set itu terdiri dari holster, belt, sama mag pouch atau tempat untuk magazine. Oke. Kemudian kita butuh alat pelindung diri seperti kacamata mencegah dari ricochet atau pantulan tembakan. Kemudian kita pasti karena kita butuh lari kan sepatu yang proper lah. Sepatu yang proper, oke. Untuk latihan di Jakarta, kita bisa rekomen beberapa tempat. Nomor 1, bisa di M7 Tactical, itu ada di Kuningan City. Di sana sudah lengkap peralatan, tinggal datang aja. Sudah ada yang bantu latihan di sana. Lalu bisa juga latihan yang lagi hits sekarang ada di Alpha Zone. Alpha Zone itu ada di Cibubur, itu punya dari grupnya Satria ya. Yeah. Nanti di sana kalau datang bisa lapor dengan klubnya setempat. Nanti kita kasih kontaknya di bawah, jadi teman-teman bisa hubungin langsung ke mereka. Oke, lalu di luar dari holster, rig set, tadi apalagi kita butuhkan? Yang jelas ya kita butuh Unitnya ya? Oke. Rekomen apa Pak untuk unit orang pemula? Kalau pemula itu biasanya kan karena non sertifikasi dia mainnya di divisi standar. Standar, oke. Teman-teman di standar itu biasanya pakai dari brand Tokyo Marui, Haikapa. Oke. Punya. Kalau Glock? Kalau Glock itu boleh sih. Jadi kalau teman-teman yang dari biasa main war game gitu kan pasti pistolnya kayaknya yang pakai Glock. Banyak Glock ya, betul. Nah, tapi Glock itu sebenarnya bisa dipakai di divisi standar maupun di divisi production. Production, oke. Sudah ada rig set, sudah ada holster, mag pouch, sudah ada unit. Nextnya kita butuh apa lagi? Butuh teman buat latihan. Teman latihan, oke. Bisa kontak Pak Ces untuk latihan yang proper. Oke, itu alatnya udah semua. Kita butuh Oke. field. Nah, terus Fieldnya. kemudian kita harus tahu rules juga. Jadi pada saat latihan itu harus dibiasakan seperti saat pertandingan. Jadi rules-rulesnya harus diikutin semua karena kebiasaan saat kita latihan akan terbawa pada saat pertandingan. Oke, berarti waktu kita latihan bener-bener tujuannya untuk persiapan latihan, untuk pertandingan gitu. Oke, bener. Karena gini, yang terjadi adalah kadang-kadang kita kalau latihan nih, kita suka mengabaikan safety-nya, nomor 1. Jadi bisa putar-putar handgun ke arahnya berantakan, bisa nodong ke orang gitu. Nah itu kita hindarin. Kenapa? Karena olahraga kita ini nggak nembak orang ya soalnya ya, Betul. nggak boleh ya. Ya, jadi di IPSC ini ada target bentuknya kertas dan target bentuknya plat. Oke. Berarti Kita nembak cuma 2 itu aja, nggak ada nembak orang. oke. Kalau boleh nanya nih Pak, Bapak kan shooter juga nih, dan Bapak kan juga RO juga gitu. Kenapa sih bisa merangkap 2 jabatan begitu? Shooter iya, RO juga iya gitu. Boleh ceritain nggak? Maksudnya apa cerita atau maksudnya gimana sih gitu? Jadi awalnya itu saya itu kan shooter. Shooter, oke. Jadi tertarik dengan olahraga tembak reaksi ini karena kita bisa berprestasi atau bisa ikut pertandingan dengan usia yang nggak lagi muda. Contoh di beberapa pertandingan kan ada juaranya yang sudah berumur lebih dari 5 tahun dan itu ada kelasnya tersendiri. Oh, oke. Ada yang umurnya masih SMP. Kayak gitu. Masih SMP ada ya? Masih bisa Oke. bertanding. Nah, jadi
dari semua umur itu kita bisa ikut tanding di IPC ini. Oke. Kemudian waktu itu awal tertarik adalah seperti itu, dan di usia yang kita nggak muda lagi tuh kita masih bisa bertanding di event internasional. Karena di IPC sendiri dan di IPSC ada event internasionalnya. Internasional bahkan sampai ke luar negeri berarti ya. Wah guys, bisa nembak luar negeri, keren nggak? Terus? Nah kemudian karena waktu itu ya saya sudah ikut tanding lama, kemudian yang juara gitu kan. Kemudian kebutuhan RO untuk IPSC sendiri sudah mendesak. Maksudnya kita bikin event nggak ada RO-nya. Sudah saya mengajukan diri lah untuk belajar menjadi RO. Kemudian saya tugas jadi RO, dan kemudian ada sertifikasi. Kebetulan waktu itu saya ikut sertifikasinya. Jadi RO-nya resmi ya Pak ya? Ada sertifikasinya ya? Oke, mantap. Terus? Nah, mulai saat itulah officially sekitar 2-3 tahun lalu lah saya jadi RO. Oke. Tapi 3 tahun yang lalu itu kan resminya, berarti kan sebelumnya udah jadi RO juga dong? Iya, jadi karena sebelumnya itu kan kita belum ada sertifikasi sekarang ini. Jadi saat ada pertandingan ya udahlah pakailah teman-teman yang mau jadi RO, bantu jadi RO siapa. Tapi belum certified. Jadi awal memperbantukan dulu ya. Oke guys, jadi satu kesimpulan adalah seperti ini. Berarti kita berolahraga di namanya menembak ya. Kita perlu memisahkan antara fun dan safety. Tapi harusnya teman-teman harusnya lebih melihat ke safety-nya. Kenapa? Karena kita nggak mau dong kalau latihan kita ada yang cedera or ada something trouble. Harusnya kita safety, makanya akan jadi fun. Bener ya Pak ya? Gitu. Dan satu lagi yang perlu teman-teman tahu adalah sebenarnya di tembak reaksi ini unitnya itu teman-teman punyanya apa bisa dipakai dulu untuk latihan kok. Kita juga nggak membeda-bedakan. Tapi kalau boleh kasih sedikit masukan, kita gunakanlah unit yang terregistrasi. Kenapa? Karena lebih baik kalau misalnya kita mau olahraga ini kita punya barang yang terregistrasi, lalu kita punya klub ya, bener ya. Jadi klub itu banyak banget, saya kasih referensinya, klub di Jakarta maupun di luar Jakarta. Intinya adalah teman-teman ikutin regulasi aja gitu. Kita untuk hal ini ngomong secara general di dunia airsoft misalnya. Jadi kalau bisa jangan pakai yang non registrasi, harus pakai yang registrasi supaya lebih safety ya Pak ya, dan lebih aman dan lebih nyaman juga. Jadi ketika ada sebuah pertandingan atau kita kegiatan latihan, kita semua aman, kita menggunakan unit yang terregistrasi. Oke, terima kasih waktunya Pak, dan sedikit masukan untuk kita. Jadi buat teman-teman nanti yang punya pertanyaan, jangan lupa leave your comment below. Taruh komen, taruh pertanyaan, atau taruh kasih dan kritik masukan untuk kita di bawah supaya kita menjadi channel yang lebih baik. Oke, so see you at Behind the Gun. Nah, gimana? Seru kan? Menarik kan? Jadi gini, satu statement dari saya adalah begini. Sebenarnya jangan melihat ini sebagai sesuatu yang ribet. Jangan berpikir sebagai sesuatu yang banyak peraturannya. Enggak. Teman-teman pernah kebayang nggak? Kalau misalnya teman-teman lagi menembak atau lagi berolahraga menembak misalnya, lalu teman-teman melihat ada teman kalian yang lagi nembak bareng tapi dia nggak safety. Jadi misalnya lagi handling gun, larasnya kemana-mana gitu. Dia melupakan prosedur bagaimana show clear-nya, bagaimana mengamankan senjata. Jadi sebenarnya kita harus melihat sudut pandangnya adalah safety ini justru yang membuat sport ini menjadi fun. Tanpa safety, kita belum tentu bisa bilang ini jadi fun. Karena memang banyak kejadian juga, terutama orang-orang yang baru terjun, ya mungkin dia langsung menginvest di unit, tapi dia tidak tahu cara menghandlingnya. Makanya tujuan dari video ini adalah yang penting kita tahu bagaimana sih safety-nya itu untuk menghandling gun. Karena otomatis kalau kita safety, pasti akan fun banget. Oke? So, leave your comment below. Kasih kita komen, kasih kita feedback. Apa yang mau kita bahas selanjutnya dan bagaimana sih yang kalian pengen tahu tentang dunia menembak seperti apa. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, karena dengan komen-komen kalian dan masukan kalian pasti channel ini akan menjadi lebih baik. Oke? So, see you at another channel. Oke? Thank you for watching.